Baik, ini Bapak Ibu, jadi ciri dari profil pelajar Pancasila ada indikator harus ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan mampu untuk bergotong royong. Bapak Ibu, profil ini sebetulnya ada pada kurikulum 3 yang kemudian dijabarkan lagi, dikerucutkan lagi menjadi 6 hal. Untuk selanjutnya, kurikulum prototipe yang sudah menjadi kurikulum merdeka harus mampu untuk melahirkan pelajar yang memiliki 6 ciri ini, kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Berikut, nah Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila harus berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ke depan. Didukung oleh SDM yang unggul, bagaimana kepala sekolah, bagaimana guru, bagaimana pelaku pendidikan yang lain, harus memiliki visi misi ke depan yang mendukung pewujudan profil belajar Pancasila. Mohon dikoreksi Bapak Ibu kalau slide tidak jalan untuk disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana kerangka dasar dari kurikulum yang ada ini Bapak Ibu? Pemerintah sudah menetapkan kurikulum ini Bapak Ibu sebagai langkah awal yang nanti pada tahun 2024 akan diterapkan pada semua satuan pendidikan. Belum jalan Pak ya? Macet lagi Bapak. Bentar. Saya tutup dulu beberapa Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kami ulang Bapak Ibu ya. Kami teruskan. Jadi Bapak Ibu dalam mewujudkan ya. Kelihatan sudah. Oke. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila harus didukung oleh bagaimana mewujudkan standar kompetensi lulusan. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, kita sekarang sudah menggunakan standar yang baru dari PP nomor 51 tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan standar nasional dari PP nomor 19 tahun 2005 yang sudah diubah 2 kali. Di PP yang lama, Bapak Ibu, sebagai titik awalnya itu adalah standar isi. Artinya kurikulum dulu itu adalah berbasis konten sebetulnya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang atau Bapak Kepala BGR. Jadi dulu berbasis konten. Nah sekarang sudah berbasis kompetensi. Jadi dirumuskan dulu standar kompetensi lulusannya. Standar yang lain yaitu 7 standar lainnya itu mengacu kepada pencapaian standar lulusan ini. Yaitu standar isi, bagaimana standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya yang didukung oleh sarana, prasarana, standar guru, dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SSB, yaitu struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya, prinsip pembelajaran dan asesmennya seperti apa. Sebagai contoh perangkat ajar Bapak Ibu, ada buku teks, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian contoh kurikulum untuk satuan pendidikan atau yang kita sebut dengan KTSP
nanti ada perubahan mendasar tentunya dengan lahirnya kurikulum baru. Bapak Ibu, kurikulum ini bersifat fleksibel dan dinamis seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Mampu mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Sebagaimana sifat kurikulum yang khas sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan, sesuai dengan potensi yang ada di satuan pendidikan. Dalam arti kurikulum ini adalah bersifat diversifikasi. Tiap daerah, tiap satuan pendidikan bisa beda. Dengan kerangka dasar tetap mengacu kepada pemerintah pusat. Dan juga tiap-tiap satuan pendidikan memiliki visi misi satuan pendidikan dengan konteks dan kebijakan lokal. Kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KTP. Ada perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri oleh para pelaku, yaitu kepala sekolah, guru, yang dibimbing nanti oleh para pengawas. Bapak Ibu, untuk mewujudkan ini, Bapak Ibu, di awal tahun 2019 ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pertama ini, yaitu misalnya pendampingan yang konsultatif asimetris dari pemerintah pusat. Program ini merupakan program kemitraan antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah dalam bentuk sekolah penggerak, di mana Bangkalan ini untuk tingkat SMP di tahun 2022 nanti akan ada 12 sekolah atau 12 satuan pendidikan yang akan menerapkan sekolah penggerak. Untuk tingkat SD ada 33 satuan pendidikan. Yang kedua, penguatan SDM sekolah, mulai dari guru, kepala sekolah, ada pendampingan atau coaching klinik dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran dengan para baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran dalam maupun luar kelas. Yang berikutnya, perencanaan berbasis data, manajemen berbasis sekolah, perencanaan berbasis berdasarkan refleksi diri sekolah. Bapak Ibu, di abad ini yang merupakan abad informasi, semua informasi dapat kita dapatkan secara instan, Bapak Ibu. Karena itu pemerintah pusat dalam hal ini Kemdikbud memanfaatkan data ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan peningkatan mutu satuan pendidikan. Ada data dapodik sebagai basis datanya, ada evaluasi atau refleksi diri sekolah, dan yang terkini ada hasil AN. Hasil AN ini menjadi data dari yang diambil oleh atau diasesmen oleh pemerintah pusat melalui ANBK untuk memperoleh data mutu satuan pendidikan, terutama dalam hal bagaimana literasinya, numerasinya, kemudian dalam hal lingkungan belajar. Di sini kita catat ada 3 hal yang menjadi bahan untuk merencanakan yang berbasis data. Yang pertama dapodik, yang kedua adalah evaluasi diri sekolah, yang ketiga adalah hasil AN. Dan juga ini mempengaruhi kepada akreditasi sekolah. Dan yang kelima, digitalisasi. Tidak dapat ditolak, tidak dapat bahwa abad ini adalah abad digital, semua berbasis atau berplatform digital. Karena itu pemerintah meluncurkan banyak platform aplikasi yang dapat digunakan oleh guru untuk membantu mengembangkan diri di dalam
memajukan kelasnya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka adalah ini, kira-kira Bapak Ibu, yaitu terwujudnya profil belajar Pancasila, kemudian pembelajaran yang mendalam melalui diskusi kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, serta lain-lain. Ini perlu waktu, Bapak Ibu, tidak serta-merta bisa merubah begitu saja, tetapi perlu terutama keinginan kita, mindset kita untuk merubah, terutama merubah diri kita sebagai pelaku pendidikan secara langsung. Kemudian materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Di kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dari tiap mata pelajaran untuk memberikan ruang dan waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi, numerasi yang secara lebih mendalam. Jadi yang perlu dicatat Bapak Ibu, perlu digarisbawahi di sini bahwa kurikulum Merdeka itu berfokus pada materi esensial, materi yang terkait dengan materi atau menjadi prasyarat dari materi di jenjang atau tingkat selanjutnya. Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, menetapkan tujuan belajar per fase 2 sampai 3 tahun untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan